Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah pesawat gilingan bersama saya Ari Wibowo dari Politeknik LPB Yogyakarta. Kali ini kita akan mulai membahas masing-masing peralatan yang menjadi bagian dari gilingan. Yang pertama adalah peralatan pengumpan gilingan. Pada video sebelumnya kita telah membahas apa yang terjadi atau proses ekstraksi pada gilingan roll seperti gambar yang ada di bawah ini. Kita tahu bahwa terdapat 3 prinsip ekstraksi yang disebut dengan 3A, yaitu anteng, antep, dan apuh. 2 dari 3 prinsip tersebut yaitu anteng dan antep itu dipengaruhi oleh bagaimana ampas dimasukkan atau diumpankan di dalam roll. Ampas yang masuk itu harus stabil dan atau konstan serta padat menekan ke dalam bukaan muka. Nah, untuk itu diperlukan peralatan-peralatan pembantu yang dapat memastikan ampas masuk dengan stabil dan padat, yang disebut dengan peralatan pengumpan gilingan. Nah, ini adalah skema gilingan dengan tanpa ada tambahan peralatan pengumpan yang dipasang. Jadi ini masih tanpa peralatan pembantu, kurang lebih skemanya akan seperti ini. Nah, dengan sistem yang seperti ini akan sulit untuk memperoleh ekstraksi di atas 95%. Ya, selain itu sering terjadi selip, yaitu ampas tidak mau masuk ke dalam bukaan belakang karena kekurangan daya pendorong dari depan. Nah, untuk memperbaiki ini maka terdapat beberapa peralatan pengumpan yang dapat dipasang, yang disebut dengan peralatan pengumpan gilingan. Antara lain, yang pertama adalah feeding roll, yang kedua adalah Donnelly chute, yang ketiga adalah continuous pressure feeder, dan yang terakhir kita membentuk sebuah 6 roll mill. Ini akan kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah feeding roll. Nah, skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya 3 roll utama, roll atas, roll belakang, dan juga roll muka. Nah, di atas roll muka itu ditambahkan sebuah roll kecil yang kita sebut sebagai feeding roll. Nah, jadi feeding roll ini karena tempatnya ada di atasnya gilingan depan, maka dia juga berada di bawah lapisan ampas yang datang dan masuk ke dalam, sini. Nah, sehingga kita biasa juga disebut sebagai underfeed roll. Yang berikutnya adalah dari sisi dimensi, feeding roll ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari ukuran roll normal. Tadi roll utama antara 1/3 sampai dengan 2/3 dari diameter roll gilingan. Dengan kecepatan keliling atau RPM-nya lebih cepat, antara 1,3 sampai 1,5. Kenapa dibuat lebih cepat? Agar di dalam titik persinggungan di sini itu ampas itu memiliki daya tekan yang lebih besar ke dalam, lebih besar ke dalam, sehingga kurang lebih nanti dia akan mengalami proses penekanan seperti itu. Nah, feeding roll ini digerakkan oleh roll muka. Jadi kita menggunakan sprocket yang kemudian dihubungkan dengan roda gigi yang ada di situ. Nah, kurang lebih seperti ini, ada sprocket dan ada rantai. Nah, jadi putarannya akan berputar searah dengan jarum jam. Nah,
Eh, dengan adanya feeding roll ini ya, untuk lebih meningkatkan cara kemampuan dia untuk memberikan tekanan atau memberikan umpan, maka bisa diberikan alur pada roll feeding ya. Biasanya itu ada 10-13 mm dari sisi pitch alurnya. Nah, kurang lebih feeding roll akan seperti ini, dan ini cukup banyak digunakan di pabrik gula. Bahkan mungkin salah satu peralatan yang wajib ada di gilingan itu adalah feeding roll. Jadi hampir semua pabrik gula yang menggunakan gilingan pasti gilingannya, tandemnya itu terdapat feeding rollnya. Yang kedua adalah Donnelly Chute. Ya, kurang lebih gambar daripada Donnelly Chute adalah seperti ini. Ya, jadi Donnelly Chute ini adalah berbentuk corong ya, yang masuk ke dalam yang menjadi pembantu daripada ampas untuk masuk ke dalam celah ya, khususnya celah yang dia juga memiliki feeding roll dan juga celah dari roll atas. Jadi ini formasi yang ada di skema ini biasanya adalah formasi standar ketika kita menggunakan Donnelly Chute dan juga menggunakan feeding roll ya. Umumnya setiap menggunakan Donnelly Chute pasti ada feeding rollnya, tetapi ada beberapa pabrik yang hanya menggunakan feeding roll saja tanpa menggunakan Donnelly Chute. Nanti kalau ke pabrik gula yang ada di Jawa mungkin juga kalian akan bisa melihat. Nah, salah satu kunci penting kenapa kita menggunakan Donnelly Chute ya, bentuknya kurang lebih seperti yang ada di gambar sebelah ini secara 3 dimensi ya, tetapi secara skematis itu ada di sisi kiri. Nah, dengan adanya Donnelly Chute ini maka ampas itu akan tertumpuk ya di dalam corong Donnelly Chute. Nah, karena adanya tumpukan ampas ini maka dia punya gaya gravitasi yang lebih besar ya, karena adanya tekanan ke bawah yang dia kemudian akan memberikan tekanan ke bawah ke dalam celah ini begitu. Jadi salah satu kunci daripada keberhasilan Donnelly Chute itu adalah seberapa tinggi ampas yang ada di dalam chute ini ya, di dalam chute-nya. Jadi menurut standarnya paling tidak itu harus punya ketinggian sebesar 2,5 meter ya, 2,5 meter. Nah, ini yang ada di Donnelly Chute. Nah, di dalam Donnelly Chute juga biasanya dipasang sensor ketinggian ampas ya. Jadi kalau pada saat kita pembahasan peralatan pengangkut ya, di situ ada bagaimana kita mengontrol can carrier dan elevator. Nah, ini elevatornya ada di sini. Nah, can carrier itu kemudian diatur kecepatannya. Bagaimana kita bisa mengatur kecepatan? Maka dasarnya adalah seberapa tinggi ampas itu ada di dalam Donnelly Chute ini. Nah, biasanya diberikan sensor-sensor, misalnya seperti di sini, ya. Nah, level ini kemudian menunjukkan seberapa tinggi ampas itu ada. Nah, misalnya katakanlah dalam posisi ampas itu rendah pada level di sini misalnya, ya, maka controller atau sistem ini akan mempercepat gerak daripada conveyor yang ada di elevator maupun yang di can carrier. Nah, karena dia cepat, bergeraknya cepat, maka dia akan mengisi dengan lebih cepat. Sebaliknya, kalau ternyata sensor ini menyatakan ketinggian ampas sudah cukup tinggi di sisi sini, nah maka dia akan memperlambat cara gerak atau kecepatan gerak daripada conveyor elevator maupun conveyor can carrier. Nah, inilah kurang lebih cara kerja daripada Donnelly Chute. Yang ketiga itu adalah continuous pressure feeder. Ya, continuous pressure feeder. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah
dengan menggunakan dua alat tadi, feeding roll ataupun Donnelly chute masih dirasa kurang tekanannya untuk masuk, maka dipasanglah pressure feeder. Pressure feeder, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, dia terdiri dari sepasang roll, ada dua roll kecil. Ya, yang memiliki putaran berlawanan, saling berlawanan. Dua roll ini dia akan memberikan tekanan ya yang lebih tinggi, yang kemudian membuat ampas yang masuk itu akan tertekan dengan tekanan yang cukup tinggi, yang terdorong dengan tekanan yang cukup tinggi ke dalam celah gilingan ya, bukaan muka dan kemudian nanti diteruskan ke bukaan belakang. Nah, dengan adanya sistem ini diharapkan dia memiliki kestabilan dan juga tekanan yang cukup baik ya, anteng dan antep ya, sehingga ini pasti menghasilkan dibandingkan dengan dua tipe yang sebelumnya, maka ini dipastikan memiliki kinerja yang kinerja penekanan kepada umpan itu yang lebih baik. Nah, diameternya bervariasi ya, bisa jadi lebih kecil antara 60 atau juga sama sampai dengan 100% ya, sampai dengan 100%. Nah, kalau kemudian dia sama 100%, ukurannya persis sama dengan ukuran roll gilingan, maka biasanya disebut sebagai 5 roll mill ya, 5 roll mill ini yang ada di sini, gilingan 5 roll ya, gilingan 5 roll. Nah, kecepatannya lebih cepat putarannya ya, sama dengan alasan yang tadi di feeding roll ya, biar dia bisa memberikan tekanan yang lebih kencang maka perlu kecepatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian seperti gambar yang ada di sini, dia dihubungkan dengan sprocket itu dengan roll di utama ya, yang di sisi bawah dia dihubungkan dengan roll muka, yang di sisi atas dihubungkan dengan roll atas ya. Penggeraknya menggunakan sprocket dan juga sistem rantai. Nah, ini banyak digunakan di Australia dan Afrika Selatan. Nah, ini adalah beberapa aplikasi dari continuous pressure feeder. Kita menggunakan 5 roll masih belum cukup. Nah, maka kemudian kita gunakan yang lebih advance lagi, itu adalah 6 roll mill ya, atau gilingan dengan 6 roll ya, dengan 6 roll. Gambarnya, skematisnya kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi ada 6 roll gilingan yang dipasang terbalik ya, menurut segitiganya terbalik ya, yang satu segitiganya seperti ini, yang satu segitiganya seperti ini. Nah, ini adalah 6 roll mill. Kalau dari sisi gambar 3 dimensinya kurang lebih seperti yang ada di gambar sebelah. Nah, ini lebih menjamin lagi bagaimana feeding itu diberikan ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan Donnelly chute gitu ya, dia kemudian punya gaya tekan yang cukup tinggi karena adanya gravitasi, kemudian dia akan masuk ke dalam celah yang ada di sini. Nah, celah ini kemudian dia akan memberikan pressure dengan tekanan yang cukup tinggi ke dalam ampas itu, masuk ke dalam bukaan depan, bukaan muka. Nah, ini prosesnya kurang lebih akan seperti itu. Nah, ini salah satu yang kemudian berkembang sekarang di beberapa pabrik gula baru itu sudah menggunakan teknologi 6 roll mill ya, karena dari sisi kinerja lebih bagus begitu dibandingkan dengan menggunakan 3 roll biasa atau dengan tambahan aplikasi-aplikasi alat pengumpan yang lain. Tetapi konsekuensinya dengan adanya sistem seperti ini pasti membutuhkan power yang lebih besar ya, karena bagaimana kita menggerakkan tambahan 3 roll yang lebih banyak dibandingkan dengan hanya menggunakan 3 roll utama saja.
Nah, tapi karena kita mengejar kinerja dan selama ini bagaimana dari kinerja gilingan itu lebih menguntungkan daripada energi yang dikeluarkan, ya. Sehingga ini salah satu yang menjadi favorit, ya, pemasangan pabrik-pabrik gula baru itu sudah menggunakan 6 roll mill. Nah, jadi kurang lebihnya 3 dimensinya akan seperti ini, ya, 3 dimensinya seperti ini. Itulah alat-alat untuk pengumpan gilingan sebagai pendukung proses ekstraksi. Nah, selanjutnya di video berikutnya kita akan bahas lagi beberapa konstruksi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.